اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Kloter BTH 14 menjadi rombongan terakhir jemaah calon haji Indonesia yang tiba di kota Madinah. Sebanyak 440 jemaah gabungan asal Kalimantan Barat tiba dalam kondisi sehat. Kloter BTH 14 tiba di Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada Kamis dini hari waktu Arab Saudi. Kloter ini menjadi penutup seluruh rangkaian kedatangan jemaah calon haji Indonesia gelombang pertama di Madinah. Sebanyak 440 jemaah dalam kloter ini merupakan gabungan dari kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, dan Pontianak. Kondisi jemaah dilaporkan sehat saat menjalani proses kedatangan di bandara. Jemaah merasa terbantu dengan pelayanan petugas yang ramah dan cepat. Kloter terakhir dari BTH 14 dari wilayah Kalimantan Barat. Alhamdulillah telah landing dengan selamat. Para jamaahnya juga terlihat sehat semua, hanya satu jamaah yang ada sedikit gangguan dari pernapasan sehingga dari tim dokter dan satu pendamping dan jamaah tersebut langsung dibawa ke klinik kesehatan BTH Madinah. Dengan tibanya kloter BTH 14, seluruh proses kedatangan jemaah calon haji Indonesia sebanyak 267 kloter yang mendarat di Bandara Madinah resmi berakhir. Selanjutnya, kedatangan jemaah calon haji gelombang kedua melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, Media Center Haji 2026 iNews melaporkan. Tim Satgas Operasi Ar-Musna bersama Media Center Haji terus menyisir dan mengevaluasi kesiapan infrastruktur di Arafah dan Mina secara maraton. Langkah ini dilakukan agar para jemaah bisa beribadah dengan khusyuk dan nyaman selama fase puncak haji. Perjalanan spiritual jutaan umat manusia segera bermuara di Padang Arafah. Menyambut momentum puncak haji tersebut, tim Satgas Operasi Ar-Musna bersama Media Center Haji melakukan penyisiran mendalam ke area markas untuk memastikan kenyamanan tamu Allah. Dari lorong-lorong gang antar tenda, kamera pengintai atau CCTV terpasang rapat untuk memastikan keamanan jemaah terpantau 24 jam. Memasuki ruang dalam tenda, hamparan karpet tebal menyambut langkah kaki jemaah. Sebelum dilapisi karpet, permukaan tanah gurun pasir Arafah ditutupi oleh struktur lantai tambahan yang cukup tebal guna memastikan permukaan tetap rata dan menghalau hawa panas dari bawah. Kenyamanan ekstra juga terlihat dari tumpukan kasur busa baru yang nantinya akan digunakan oleh jemaah. Untuk menghalau teriknya sengatan matahari Arafah, setiap tenda dibekali 2-3 unit pendingin ruangan yang siap menjaga suhu tetap sejuk. Bergerak ke area sanitasi, evaluasi menyeluruh juga terlihat pada fasilitas toilet yang kini dilengkapi akses ramah disabilitas. Selain ketersediaan kloset jongkok dan duduk, sebuah inovasi baru tampak pada pemasangan rangka urinoir khusus jemaah pria. Fasilitas tambahan ini sengaja dibangun sebagai jalan keluar untuk memangkas antrean panjang yang kerap menjadi keluhan jemaah setiap tahunnya. Dari Arafah, rute pengecekan berlanjut di kawasan Musdalifah hingga tiba di Lembah Mina. Di lokasi mabit ini, petugas kembali menginspeksi kesiapan kasur dan tenda, sembari memberikan evaluasi kepada pihak syarikah. Percepatan penyempurnaan fasilitas harus segera dirampungkan sebelum jemaah mulai bergerak memadati kawasan Ar-Musna. Saat awal kita melakukan pengecekan, progres ya baru sampai mencapai sekitar 60%. Beberapa hari, 1 minggu setelah ini kami cek lagi yang kedua kali ini, alhamdulillah sudah sangat luar biasa perubahannya sampai 9%, sehingga ya kami optimis dan termasuk dengan tim yang lain juga melihat memang kenyataan demikian, progres ini sangat dibuat begitu semangat maksimal lah. Waktu terus berpacu dan para petugas haji terus melakukan penyisiran demi memastikan seluruh skenario kenyamanan berjalan dengan sempurna.
Dedikasi tanpa henti ini merupakan bentuk khidmah agar seluruh tamu Allah bisa fokus menggapai kesucian spiritual dan kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. Dari Mekah, Arab Saudi, Ike Kesuma, Sindo News, Media Center Haji melaporkan. Untuk informasi selengkapnya terkait pelaksanaan ibadah haji di Mekah, Arab Saudi, kami sudah terhubung dengan jurnalis Sindo News yang juga tim Media Center Haji, Eti Juwitasari di Jeddah. Selamat sore waktu Indonesia. Apa kabar Eti? Sehat-sehat? Ya, selamat siang waktu Arab Saudi, David. Baik, bagaimana? Ada informasi apa yang menarik di sana? Ya, mengenai kedatangan jemaah haji di Jeddah kali ya, gelombang kedua ini sudah ada sejak pukul 12 waktu Arab Saudi tadi, sudah ada 40 kloter jemaah haji dengan total kurang lebih sebanyak 17.000 jemaah haji telah tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Tadi pagi saya juga sudah memantau langsung ke sana. Para jemaah haji tersebut setelah mendarat lalu berangkat melalui bus-bus dan menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah. Nantinya para jemaah haji akan beristirahat, diberikan waktu istirahat beberapa jam untuk selanjutnya melaksanakan kegiatan umrah wajib. Namun agak disesalkan karena masih banyak jemaah haji yang masih belum berpakaian ihram secara lengkap. David dan juga pemirsa, untuk diketahui bahwa untuk gelombang kedua ini ada sedikit perbedaan dengan gelombang pertama. Jika di gelombang pertama para jemaah haji yang tiba itu menggunakan seragam saja atau seragam yang diberikan oleh pemerintah. Namun untuk gelombang kedua para jemaah haji ini diwajibkan untuk menggunakan kain ihram. Jadi sejak di embarkasi mereka itu sudah melakukan mandi ihram dan melakukan memakai pakaian ihram secara lengkap. Jadinya setelah tiba atau mendarat di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi, mereka langsung bisa didorong ke bus-bus untuk selanjutnya pergi ke kota Mekah. Namun tadi masih ditemui masih banyak jemaah haji yang belum menggunakan kain ihram, lalu juga masih menggunakan kaos dalam kain ihram karena tidak boleh. Jadi untuk laki-laki cuma hanya 2 helai kain putih yang dipakai. Untuk wanita ini menggunakan abaya gitu, abaya putih ataupun hitam boleh, dengan menggunakan sarung tangan yang tidak menutupi telapak tangan ya. Jadi setelah mengambil niat ihram, bisa mengambil niat ihram di atas pesawat, yaitu di sejajar dengan yalamlam, atau juga kalau misalnya tertinggal, para jemaah haji bisa mengambil niat ihramnya di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Jadi setelah mengambil niat, para jemaah haji itu berlaku semua larangan-larangan ihram. Kalau untuk laki-laki itu, jemaah haji laki-laki dilarang memakai penutup kepala, tidak boleh lagi menggunakan peci, topi, ataupun buat nutupin ihramnya buat menutupi kepala seperti itu. Dan juga dilarang untuk memakai sepatu yang menutupi mata kaki. Dan untuk jemaah haji perempuan ini tidak boleh memakai masker ataupun cadar, dan juga tidak boleh menutup atau memakai sarung tangan yang menutupi telapak tangan. Begitu. Kembali ke rekan David. Baik. Jadi memang masih perlu disosialisasikan dan dikawal begitu ya. Baik, terima kasih Eti Juwitasari yang sudah melaporkan dari Jeddah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali Eti. Ya. Pemirsa, 1 bulan di Tanah Suci, jemaah haji mulai rindu masakan Nusantara. Tidak perlu membawa bekal dari rumah karena di Madinah, Arab Saudi ada restoran yang menawarkan menu Nusantara sekaligus pemandangan gurun pasir yang menawan. Setibanya di lokasi, mata kita langsung disambut dengan indahnya pemandangan Gunung Uhud, lengkap dengan keberadaan onta di padang pasir. Eits, tidak hanya itu, di sini juga pengunjung dimanjakan dengan berbagai masakan Nusantara. Menu yang ditawarkan pun beragam, pastinya akan menjadi obat penawar rindu akan masakan tanah air. The Java Signature yang dimiliki oleh seorang chef asal Cirebon, Jawa Barat menyajikan makanan khas Nusantara seperti bakso, nasi ayam penyet, pisang goreng, serta bebek goreng. Dibanderol dengan harga 20 hingga 35 rial.
Kafe ini selalu ramai dikunjungi oleh jemaah haji ataupun umroh. Alhamdulillah hari ini kita makan bakso sama kerupuk dan ayam penyet. Selama 10 hari kita di Madinah, kangen dengan masakan Indonesia. Kanan di luar juga banyak nasi gitu. Jadi saya pikir bakso itu untuk semua kalangan bisa, sama pisang goreng memang belum ada duanya. Baru satu-satunya yang mencetuskan pisang goreng di Saudi Arabia. Di tengah padatnya aktivitas ibadah, masakan khas Nusantara menjadi pengobat lelah sekaligus penguat tenaga bagi para tamu Allah. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, MCH 2026, iNews melaporkan. Kisah haru seorang nenek petani 70 tahun asal Maros yang bisa menginjakan kaki di Tanah Suci. Berkat kegigihannya menabung puluhan tahun dari bertani, mimpinya untuk berhaji akhirnya bisa terwujud. Pertama dulu saya kesini menangis. Oke. Apa nih? Air mata Nenek Jumaria jatuh tak terbendung, bukan karena duka, melainkan bahagia. Sebab rasa syukur atas mimpi yang kini menjadi nyata. Nenek 70 tahun asal Kurusumange, Tanra Lili, Maros, Sulawesi Selatan ini masih tak menyangka dirinya yang seorang petani dan hidup sebatang kara akhirnya bisa menginjakan kaki di Tanah Suci untuk berhaji. Baginya, berhaji adalah satu keinginan terbesarnya dalam hidup. Dan demi menggapainya, ia rela menyisihkan uang dari upah bertani dan hasil panennya selama puluhan tahun untuk ditabung di dalam ember yang disembunyikan di bawah kasurnya. Tabungannya tak pernah sedikit pun dipakai, meski dalam kondisi sulit, demi tujuan besarnya yakni berhaji ke Tanah Suci. Mungkin saya kesini karena panggilan Tuhan. Kan saya orang miskin. Dia bilang, kalau kau punya uang lah, bisa ke Tanah Suci. Pergi aku kan saya tidak ada, aku pergi. Saya doakan orang tua aku, semoga baik di sana. Meski usianya tak lagi muda, kondisi fisik dan kesehatan Nenek Jumaria tetap kuat dan terjaga. Sosok Jumaria terpilih menjadi ikon program Mekah Route yang digagas oleh Otoritas Keimigrasian Kerajaan Arab Saudi lewat skema Fast Track atas rekomendasi Kemenhaj. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, iNews melaporkan. Pasangan suami istri penjual peye asal Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi bukan halangan untuk berhaji. Menabung Rp5.000 sehari selama bertahun-tahun, pasangan ini akhirnya berangkat haji di tahun ini. Di tengah kesederhanaannya, pasangan suami istri Agus dan Rohyati, warga Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, tak lupakan mimpinya untuk berhaji. Perjuangan mereka dimulai sejak tahun 2011. Menyisihkan Rp5.000 dari penghasilan berjual makanan ringan ke kantor-kantor. Mereka juga harus membiayai 3 anak yang masih sekolah. Namun tekad untuk berangkat haji tak pernah surut. Hingga akhirnya ia belajar membuat peye dan mulai berjualan di pasar untuk menambah penghasilan. Meski dalam jumlah kecil, sejak mendaftar haji pada tahun 2012, pasangan ini harus menunggu antrian 14 tahun. Sangat nabungnya sehari dulu 5.000-an lah. Kan daripada piknik kemana-mana gitu. Lebih lah bapak gitu. Kan nabung aja, nabung nanti buat ke itu aja haji gitu. Ya. Memang udah niat dari dulu? Iya. Berapa tahun lalu? Ya ada 2011 lah. Mulai niatnya. Jadi 5.000 kita kumpulkan untuk membentuk, artinya ada suatu talangan di bank itu bahwa haji itu bisa dibantu lewat dana talangan. Kerja keras dan kesabaran akhirnya membuahkan hasil. Rencananya Rohyati dan suami akan berangkat ke Tanah Suci pada 14 Mei tahun ini. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan.
Panggilan menuju Tanah Suci kerap kali diiringi oleh ujian fisik dan batin yang tidak terduga. Seorang jemaah haji asal Tangerang Selatan harus rela duduk di kursi roda akibat kaki patah sehari sebelum keberangkatan. Namun di balik musibah tersebut tercipta kisah haru tentang bakti seorang anak dan ketulusan petugas haji yang menjadi keluarga pengganti di Tanah Haram. Labbaik, Allahumma labbaik. Labbaik la syarika la labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Peribahasa lama ini mengalun syahdu dalam perjalanan spiritual Samrotul Fuadah. Siapa sangka guru sekolah dasar asal Tangerang Selatan ini harus menelan getir kecelakaan pada H-1 keberangkatan. Langkah kakinya terperosok di gelapnya anak tangga Masjid Islamic Center BSD, Tangerang Selatan, Banten. Tulang kakinya divonis patah melingkar, memaksanya terbaring lunglai di atas meja operasi lebih dari 5 jam di Madinah. Namun rintik kesakitan itu tak mampu membungkam nyala api kerinduannya pada Ka'bah. Kerinduan yang telah mengendap bersama doa selama 15 tahun lamanya. Memenuhi panggilanmu, ya Allah. Alhamdulillah. Dengan kondisi keterbatasan saya diberi kesempatan untuk bersimpuh, untuk memuji asma-asma beliau, memenuhi undangan beliau. Semoga haji saya menjadi haji yang mabrur. Laisal jaza illal jannah. Air mata sang guru sekolah dasar ini tumpah ketika melihat putra bungsunya, Muhammad Amri Lubab, menolak digantikan oleh siapapun untuk mendorong kursi rodanya. Pemuda berusia 24 tahun yang menggantikan porsi mendiang ayahnya tersebut menjelma menjadi sosok pelindung sejati. Amri pun berdoa agar ibunya lekas sembuh dan dapat menjalankan ibadah saat puncak haji nanti. Kepada mama, depan ibu kakinya, amin. Semoga dan mama dan keluarga terus oleh bagi sepuh. Amin. Anak yang berbakti kepada orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Selain kasih sayang keluarga, kelancaran ibadah faudah juga ditopang kehadiran sahabat sekamar dan juga para petugas layanan lansia dan disabilitas. Mereka hadir menjadi keluarga kedua yang tak pernah lelah memberikan dukungan selama perjalanan ibadah. Dan kemudian untuk kita dari tim Landis, yaitu melakukan perawatan diri beliau, kita lakukan perawatan diri berupa mandi beliau pada pagi hari untuk kebersihan dirinya, mengganti popoknya, kemudian mengganti underpadnya. Jejak pengabdian ini melukiskan potret dedikasi tanpa batas dari para petugas haji dalam melayani tamu Allah. Dengan cinta dan keikhlasan, mereka mengorbankan waktu istirahat demi memastikan seluruh jemaah yang sakit tetap bisa merengkuh predikat haji mabrur. Dari Mekah, Arab Saudi, Ika Kusuma, Sindo News, Media Center Haji 2026 melaporkan.